Flowers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan. Oke, di video kali ini, aduh ini warnanya cantik-cantik banget ya teman-teman. Ini adalah juga salah satu benang terbaru dari Aneka Benang. Nah, seperti apa videonya? Tonton terus sampai akhir ya. Sebelum kita mulai, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta follow semua sosial media kami ya. Terima kasih banyak nih kepada Aneka Benang yang udah support dengan mengirimkan benang-benang cantik ini. Nah, ini warnanya bener-bener cantik-cantik semua ya teman-teman. Ini adalah salah satu benang terbaru nih. Ini adalah benang peony. Nah, kalau teman-teman kayaknya familiar ya benang peony. Sebenarnya benang peony yang pernah saya bahas sebelumnya itu adalah yang versi solid nih, atau yang tidak sembur-sembur. Nah, untuk yang kali ini adalah versi warna-warna terbaru, dan ini semuanya sembur-sembur, warnanya tuh super gemes nih teman-teman. Sekarang kita akan lihat detail benangnya ya. Jadi benang peony itu adalah benang yang di dalamnya itu ada isinya lagi nih teman-teman. Jadi teksturnya itu dia agak-agak berisi gitu ya. Nah, seperti yang pernah saya bahas sebelumnya, kalau yang peony solid itu warnanya juga banyak ya teman-teman. Ukurannya sama dengan peony solid. Peony yang sembur ini juga warnanya banyak sekali juga nih teman-teman. Untuk kategori benangnya sendiri itu adalah ukuran 3 atau DK, kemudian komposisinya adalah 68% katun dan 32% nilon. Untuk gramasinya ini adalah 50 gram nih teman-teman. Untuk rekomendasi hakpennya itu 4,5, dan untuk knitting needle-nya itu adalah 4 mili. Jadi semuanya tuh sama dengan peony yang polos ya teman-teman. Sekarang kita akan coba melihat nih secara detail. Wah, ini warnanya cantik banget ya. Di sini kayak warna rainbow nih. Ini kita bisa lihat. Nah, di dalam benang ini itu seperti ada dakronnya nih teman-teman. Jadi ada lapisannya lagi. Benang ini tuh empuk nih teman-teman. Tetapi kalau kita coba stretch gini, dia nggak terlalu stretch ya. Jadi kalau benang peony sendiri, ini saya rekomendasinya itu untuk bikin tas, bikin dompet. Kemudian kalau teman-teman mau bikin karpet, itu bisa banget nih. Home decor itu oke banget. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau cobain bikin amigurumi pakai benang peony, ini juga bisa nih teman-teman. Tetapi memang hasilnya itu akan lebih sedikit tebel gitu ya, karena di dalam benang ini kan sudah ada lapisannya seperti itu. Dan kalau misalnya kira-kira kalau untuk project wearables gitu bisa apa enggak ya? Kalau project wearables itu mungkin ada beberapa project yang bisa, tetapi ada beberapa project juga tidak bisa nih teman-teman. Karena benang ini juga cenderung agak sedikit berat ya. Jadi kalau misalnya untuk bikin topi atau vest atau sandal rumah itu masih bisa sih. Tetapi kalau misalnya mau teman-teman mau bikin cardigan atau sweater, itu pasti hasilnya akan jatuhnya tuh berat banget nih. Nah, kalau misalnya dilihat juga pilinannya itu adalah seperti pilinan tali kur. Jadi kalau misalnya merajut pakai ini, itu teman-teman nggak mungkin nyangkut-nyangkut ya, karena dia ini rajutannya tuh benangnya tuh nggak keluar-keluar gitu, semuanya rapi di dalam seperti ini dan ada lapisannya. Nah, sekarang kita akan coba merajutnya ya teman-teman. Sesuai dari rekomendasinya, ini kita pinggirkan dulu semuanya. Itu adalah 4,5 mili nih teman-teman. Oke. Kalau teman-teman penasaran nih, kira-kira benang peony yang polos itu seperti apa, nanti teman-teman bisa langsung klik linknya aja ya. Saya akan taruh di kolom deskripsi. Nah, seperti ini teman-teman, warna semburnya ini cantik banget ya. Jadi saya udah kebayang nih kalau misalnya bikin tas dengan warna-warna yang kayak gini, pasti hasilnya tuh menarik banget nih. Atau bikin amigurumi gitu ya, warnanya langsung otomatis jadi rainbow kayak gini, tuh gemes banget. Nah, seperti ini. Kalau untuk tas sendiri, kalau misalnya teman-teman mau bikin tas tote bag gitu ya, atau mau tas-tas yang kecil-kecil seperti itu, kira-kira perlu nggak ya dikasih lining gitu? Jawabannya sih, kalau misalnya teman-teman membawa tasnya itu difungsikan untuk membawa benda-benda atau barang-barang yang banyak, saran saya itu selalu diberi lining ya, karena walaupun dia kelihatannya tebal gitu ya, tapi lama-kelamaan benang ini tuh juga akan melar gitu. Tapi kalau memang bawaannya tuh cuma sedikit-sedikit aja, nggak terlalu berat gitu ya, mungkin hanya handphone atau kartu-kartu gitu ya, nggak dikasih lining pun nggak apa-apa. Tetapi teman-teman bisa menggunakan single crochet untuk biar lebih rapet gitu rajutannya. Nah, uniknya kalau misalnya benang-benang sembur gitu, efeknya itu bisa tersebar gini ya teman-teman warnanya. Jadi ini menarik banget, warna rainbow ini hasilnya seperti ini kurang lebih teman-teman. Di sini saya pakai double crochet, ini warnanya cantik banget. Kemungkinan kalau misalnya teman-teman pakai menggunakan single crochet atau knitting, itu motifnya akan terlihat lebih rapi ya. Kalau yang double crochet ini kan dia memang lebih tersebar gitu ya warna-warnanya. Kalau teman-teman mau bikin lebih rapi, bisa menggunakan single crochet atau menggunakan knitting.
Untuk teksturnya sendiri bisa dilihat ya, ini jatuhnya memang agak lebih tebal nih teman-teman. Jadi kalau menurut saya sih, kalau tasnya memang nggak terlalu besar, nggak perlu lining pun nggak apa-apa. Tapi kalau tasnya butuh yang gede banget, misalnya ukuran tote bag gitu, baiknya memang diberikan lining. Dan untuk stretchnya, benang ini tidak terlalu stretch ya teman-teman. Kalau misalnya single crochet, bisa jadi itu lebih kaku lagi efeknya seperti ini. Jadi benang ini tuh menarik banget untuk dicoba ya teman-teman, karena di dalamnya juga sudah ada lapisannya lagi dan dia otomatis agak sedikit empuk seperti ini. Untuk warnanya sendiri tuh banyak banget, teman-teman bisa langsung aja cek ke Shopee Aneka Benang dan pilih-pilih deh warnanya untuk project teman-teman. Oke, sepertinya ini singkat aja tentang benang peony. Teman-teman harus banget cobain, pokoknya langsung ke Shopee Aneka Benang ya. Semoga ini membantu teman-teman semua. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa, dadah!